Monolog Dokter Jawa. Dr. Rahayu bertugas di sebuah desa terpencil jauh dari ibu kota kabupaten. Perlu waktu hampir 2 jam naik perahu motor. Ongkos perahu dari ibu kota kabupaten bisa sampai 1 juta rupiah melintas sungai dan rawa-rawa yang ada buayanya. Setting cerita, sebuah beranda rumah sederhana dari kayu dengan halaman yang cukup luas. Rumah ini digunakan sebagai puskesmas desa. Pada sebuah papan di halaman tertulis Puskesmas Desa Bisa Jaya. Di dinding beranda tertempel beberapa poster tentang cara hidup sehat, terutama poster-poster tentang penanggulangan penyakit malaria. Tak jauh dari dinding itu, sebuah timbangan tergantung lengkap dengan selendang bayi. Hanya ada sebuah meja tua dan bangku. Disitulah biasanya Dokter Rahayu menerima pasien-pasiennya. Tak jarang ia sendiri tertidur selajaran di bangku panjang itu. Lampu perlahan menyala. Terlihat Dokter Rahayu sedang tertidur di bangku, tangannya menunjai hampir menyentuh lantai kayu. Ia tampak sangat lelah. Jam dinding sederhana hadiah dari Pak Bupati yang terpasang di dinding menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Terdengar sela anjing yang diikuti oleh keributan di luar halaman. Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi so Jawa semua. Ah, sudah, kita ke Bapak Tibo saja. Jelas ia suka kita, kata suara lelaki. Anak kau ini sudah mau lahir, jangan sok pikir Jawa atau Papua. Sekarang, panggil itu dokter, kata suara perempuan. Kau saja yang panggil, kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Lalu Dokter Rahayu, itu suara siapa? Dokter Rahayu terbangun lalu melihat ke sekeliling halaman. Masuk saja. Dini hari seperti ini tak baik berada di luar rumah. Hah, apa? Seperti mendengar suara. Ada yang mau melahirkan? Ya, melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa saja datang kapan saja seperti juga kematian. Oh, kematian. Kenapa aku jadi melantur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan ada kelahiran, pasti akan diimbangi oleh kematian. Begitukah? Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama, dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai kini. Begitukah? Pendapat itu sudah harus dikoreksi sekarang. Di beberapa tempat, bahkan kelahiran jauh lebih banyak dari kematian. Lihat saja kotamu sendiri, makin hari pemukiman menelan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko merambah sampai hutan-hutan pinggiran kota. Itu tandanya kelahiran lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Kepada penonton? Kau harus setuju, kalau tidak monolog ini tak akan kulanjutkan. Pancing penonton supaya menyahut. Kau harus tahu, di sini hukum kesenangan itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan yang pahit, yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi setiap kesakitan. Di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Seharusnya aku bisa menjadi penjaga kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin meninggalkan profesi ini dan kembali jadi manusia biasa, sehingga tidak harus memikul beban profesi sebesar ini. Heh, siapa di sana? Bapak mama masuk saja ke sini. Jangan lama-lama di luar sana. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, tetapi setidaknya bayi dalam kandungan itu punya kesempatan menghirup udara segar di desa ini. Kalian berdua sudah tahu bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun banyak tak punya kesempatan jadi kanak-kanak. Itu anak Bapak Wanggai yang tinggal dekat dermaga tadi pagi meninggal. Si Sarja anak Bapak Koga yang dulu lucunya minta ampun, sewaktu lahir 2 hari lalu juga tiada. Kau tahu, sejak seminggu lalu, sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah dengar. Kabar buruk ini sudah viral di media sosial. Sebelumnya juga dimuat bertubi-tubi di itu koran. Katanya Bapak Presiden sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku boleh cerita, tapi kau harus janji. Jangan viralkan ini di medsos ya, semua janji. Bagus sudah, begitu sama rakyat harus saling menjaga ya, apapun suku dan agamanya. Dulu ada kasus desa ini kehabisan beras. Asal kau tahu saja, kita ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu. Itu makan waktu 2 hari. Pas waktu perahu pembawa beras katanya pecah setelah ditabrak batang kayu di sungai, orang-orangnya habis dimakan buaya. Dan beras hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan, di desa tidak ada beras. Anehnya,
Warga beramai-ramai ke puskesmas, mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku berbicara paling keras. Dia bilang begini, kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan, kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Tolong aku bawa beras untuk kami. Ketika aku coba untuk bicara, Bapak Tibo cepat-cepat memerintahku untuk diam. Kau minta saja presiden utus orang-orang Jawa supaya cepat kirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar, tapi juga ingin maju. Toh Bapak Koga yang dari tadi di belakang maju ke depan, kulitnya hitam gosong seperti terbakar. Orang-orang warga desa ini memang masih jarang yang pakai baju. Saya mau bicara. Maaf Pak Tibo, Dokter Rahayu cuma mau bantu kita. Orangnya sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah bantu lahirkan kita punya anak-anak. Semua sukarela. Tak pernah minta ongkos, jadi dia tidak punya urusan dengan beras. Bapak Tibo memotong. Bagaimana kau bisa bilang begitu, Koga? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita semua orang sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti juga bisa bawa beras. Tidak Bapak Tibo, aku beranikan diri untuk mulai berbicara. Saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama mengatasi ketiadaan beras. Saya ada punya usul bagaimana kalau sementara kita kembali makan sagu. Kata Bapak Tibo. Mana pula bisa begitu kau bicara? Zaman presiden mulu, ada bilang kalau orang Papua mau modern harus makan itu beras. Makan itu sagu hanya perpanjang penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Karena kami juga ingin modern toh. Sekarang coba kau pikirkan supaya kami dapat beras. Bapak Tibo, saya boleh tanya, dia mengangguk. Bapak Tibo dulu dilahirkan mama setelah kerja sama ada punya bapak bukan? Untuk apa kau tanya-tanya itu? Tanpa mereka mana bisa kita ini ada begitu kan? Waktu mama dan bapak kerja sama mereka ada makan apa toh? Kukira mukanya bertambah lucu. Setelah celingukan seolah melihat warga lain, ia bilang, so pasti makan sagu. Aku tahu ia mulai terjerat. Langsung saja aku tarik jerat agar mudah memelintir lehernya. Sat-sat. Tangan seperti melempar jerat lalu menariknya. Ketika lehernya cukup dekat, aku katakan kepada dia, nah bapak dan mama saja makan sagu. Kenapa kita orang tidak? Ia coba menjawab dengan memelas. Orang Jawa selalu bilang, kalau kau berhenti makan itu sagu dan mulai makan beras, kau pasti modern. Tidak lagi disebut primitif. Kami di sini semua jadi orang modern toh, Bapak Tibo. Jadi modern tak harus makan itu beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi makan roti dari gandum. Karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua, ini tumbuh sagu. Kenapa kita tidak makan sagu saja? Itu bisa olah sagu jadi roti, begitu kan? Mana pula bisa begitu? Tiba-tiba orang tadi diam saja bicara. Aku sungguh ingat dialah lelaki yang datang puskesmas malam-malam membawa seorang yang terluka. Ia menggendong katanya. Dokter jangan banyak tanya, obati saja dia. Lalu aku minta kepadanya membaringkan lelaki yang luka itu di sini di bangku ini. Aku lihat darah mengucur dari dada kirinya. Lukanya cukup parah. Aku tahu ini luka tembak. Ada peluru bersarang di tubuhnya. Lalu aku bilang, Bapak dia harus operasi. Saya tidak punya alat, jadi Bapak harus bawa dia ke rumah sakit kabupaten. Saya sudah bilang, kau obati saja, jangan banyak tanya, lagi kasih itu perintah. Ketika mengatakan itu, ia mulai mengacungkan sebuah senjata. Aku sedikit gugup, tapi coba aku sembunyikan dengan memasang muka serius seperti dokter pada umumnya. Mungkin begini ya muka serius seorang dokter. Kalau Bapak tunjuk itu senjata, saya tidak bisa bekerja. Bapak duduk sudah di sana, saya akan keluarkan itu peluru dengan pisau kurang steril. Maukah? Spontan ia jawab. Itu terserah kau dokternya, sudah saya bilang kan jangan banyak tanya. Untung peluru tidak terlalu dalam masuk ke dalam dada lelaki itu. Meski begitu, aku tetap membiusnya. Dengan menggunakan pisau bedah seadanya, aku berhasil mengeluarkan peluru. Ketika mencuci tangan dalam ember di halaman, lelaki itu mengejar, jangan dokter kasih mati itu teman. Kenapa dia tidak bergerak? Saya bisa kasih mati juga sama dokter. Tolong hidupkan lagi. Senjatanya kembali pertolongan kepadaku. Kali ini, aku sudah benar-benar menguasai keadaan. Aku katakan, Bapak, tidak banyak gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari sini gabung sama orang kampung. Kita sama-sama hidup sama orang kampung, sama republik. Bertempur sama tentara cuma akan menghasilkan kematian. Tanpa aku duga, senjatanya ia simpan ke dalam tas nokennya.
Kulihat temannya mulai sadar ia kembali menggendong temannya dan pergi menghilang dalam kegelapan malam. Tak lama kemudian, lalu dia bilang begini, "Sagu kami sudah habis dimakan tentara, apa yang bisa diolah jadi roti? Bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan cari sagu dan kita olah jadi roti? Bagaimana Bapak Tibo? Bapak setujukah?" Kami memang kemudian sama-sama ke hutan. Tapi alangkah kagetnya pohon sagu sudah hampir-hampir tak ada lagi. Lahan sagu yang ku tahu dulu menghampar di sini sudah berubah jadi hamparan sawit yang begitu luas. Waktu itu Bapak Tibo dan sebagian besar warga desa langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras. Apa? Mau melahirkan? Kenapa tidak langsung saja ke puskesmas? Mari Bapak, Mama, siap kelahiran apapun keadaan harus diberikan kesempatan untuk hidup. Hidup? Disitulah terus terang aku merasa gagal sebagai dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Sungguh tak bisa ku nalar dengan logika kepala. Sudah ku coba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan, tetapi bukan kematian benar yang ku tangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin surga terjadi kelaparan? Sampai suatu hari seorang transmigrasi asal Bali yang tidak tak jauh dari desa ini menyentak hidupku. Ia kebetulan kemarin untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Ia cuma bilang, hidup itu harus menahan, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat begitu sederhana tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Dokter Rahayu katanya suatu hari, "Masih untung kami punya dokter, beras tidak penting lagi karena kami bisa hidup dari apa saja. Ini kami bawa Happier. Kami tahu dokter juga sudah lama tidak makan beras. Silahkan dokter." Aku kaget bukan main. Ia bawakan aku segenggam ubi. Ini makanan paling mewah di saat-saat begini. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia peroleh Happier itu, Bapak Ibu berkata lagi, "Nanti malam ada gelar bakar batu, kami undang dokter ke desa." Setelah itu Bapak Ibu pergi saja. Berdiri terpaku di halaman puskesmas. Kepala suku yang kupikir kaku main kuasa itu menyimpan kebaikan yang selama ini tidak pernah diperlihatkan. Sepanjang hari itu aku berpikir, tradisi bakar batu biasanya digelar sebagai ucapan rasa syukur dan menyambung tali silaturahmi warga. "Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim, jadi kami tidak pakai itu babi. Kami cuma bakar daun dan hepira," kata Bapak Ibu. Ia menyambutku di gerbang kampung. Sebelum benar-benar tiba di tengah-tengah desa, aku bertanya kepada Bapak Ibu, "Bapak, jika boleh tahu dari mana seluruh hepira yang dipakai bakar batu?" Bapak Ibu hanya tersenyum. Ia tak segera menjawab. Pria berbadan kekar walau usianya di atas 60 tahun itu cepat-cepat menuntunku ke dalam kerumunan warga. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu-batu sebesar genggaman orang dewasa. "Kau pasti tidak kenal upacara bakar batu, kan?" Di antara kerumunan warga lokal malam itu, tanpa baju, tiba-tiba aku menangkap sesosok yang berbeda. Seseorang di antaranya aku kenal sebagai transmigrasi asal Bali. Dia yang dulu pernah berobat ke puskesmas. Ia ditemani oleh 5 orang lainnya, mungkin sesama warga transmigrasi. "Silahkan dokter, saya kenalkan, ini orang yang kasih kita selamat dari kelaparan," kata Bapak Ibu setelah memberi salam kepada para transmigran dan para pemukus suku pedalaman. Aku bertanya, "Jadi Bapak yang sudah membawa Happy ke kampung ini?" Seseorang yang berpakaian seperti suku cuma menjawab, "Kami menahan ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia," katanya. Nah, sekarang silahkan saudara-saudara maknai sendiri kata-kata kepala suku dari pedalaman itu. Aku mohon permisi, ada pasien yang menunggu di luar halaman. "Bapak, Mama, ayo masuk. Sini sudah, puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Tak perlu takut sama dokter Jawa, kita semua bersaudara toh." Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.